Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati, yang saya muliakan jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, bil khusus ketua dan pengurus DKM Masjid Jami Al Muhajirin, para asatizah, para guru, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari yang mulia ini Allah berikan kepada kita kemudahan melaksanakan kewajiban sholat subuh berjamaah, dan kita sambung dengan taklim spesial Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekedar mengingatkan, sekarang jadwal waktu sholat makin maju ya. Sekarang zuhur jam 11 berapa? 11.46 ya. Yang biasanya kalau sholat Jumat tuh ada tuh bapak-bapak berangkatnya jam 12, sangkain azan jam 12, sampai masjid udah habis Jumatannya tuh. Asar jam 3 kurang, maghrib jam 6 kurang, isya jam 7 kurang, subuh jam 4.25. Syuruk hari ini kalau nggak salah jam 5 lewat 35 katakanlah jam 5.40 katakanlah. Karena ada orang yang sholat subuhnya jam 6, ada nggak tuh? Kebiasaan gitu. Itu sholat subuh jam 6 udah habis itu. Udah kesiangan ya, karena sekarang subuhnya cepet ya. Tapi saya yakin kalau Al Muhajirin sih di awal waktu nih. Kalau yang lain kan zuhur hampir asar, asar hampir maghrib. Kalau Al Muhajirin belum azan udah sembahyang ya. Luar biasa, udah teruji ya. Baik jamaah sekalian, pagi hari ini tema kita memuliakan Rasulullah SAW yang merupakan perintah Allah nih. Memuliakan tuh bahasa Arabnya ta'zim. Ta'zim, azim artinya agung, besar. Shadaqallahul azim, kan Allah yang maha azim. Ta'zim mengagungkan, membesarkan, memuliakan. Kita muliakan siapa? Rasulullah SAW. Memuliakan Nabi. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 157 ini perintah agar kita memuliakan Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Artinya falladzina amanu bihi, orang-orang yang beriman kepada Nabi, wa azzaruhu, memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi, wa nasaruhu, membela Nabi, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu, dan mengikuti cahaya alias Al-Quran yang Allah berikan kepada beliau. Di ujung ayat ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang beruntung. Ini kewajiban kita kepada Nabi. Amanu bihi, beriman, mengagungkan, menolong dan mengikuti ajaran Nabi SAW. Yang akan kita bahas adalah mengagungkan beliau. Ini kan kewajibannya 4 nih, beriman padanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti ajarannya. Apa kita bahas semuanya sampai Johor? Oh cukup satu aja ya. Yeah. Sampai Johor siap Bu? Saya enggak Yang siap silakan. Baik jamaah sekalian, seorang muslim kita nih harusnya menjadikan Nabi orang yang paling kita cintai dibandingkan apapun gitu. Ya, makasih Pak. Ini Maulid Nabi spesial nih. Minuman susu spesial. Tas susunya nyusul. Apa tadi tuh? Menjadikan Nabi Muhammad yang paling kita cintai dibandingkan apapun hadirin. Ada cerita sahabat Abu Bakar tuh. Abu Bakar Siddiq kan pernah tuh dia baca Quran terang-terangan depan Ka'bah tuh. Sampai dipukulin oleh kafir Quraisy tuh waktu itu. Lagi bersama Nabi dia baca Quran kencang. Begitu dipukulin dia sampai pingsan. Begitu dia sadar, apa yang dia bilang?
bagaimana kabar Rasulullah SAW, gitu tuh. Dia nggak mikirin dia gitu. Yang ditanya siapa tuh? Nabi. Gimana kabar Nabi Muhammad? Kalau kita kan pingsan melek, apa yang kita tanya? Handphone mana handphone? Handphone kita cari. Bangun tidur nyari apaan bu? Dari handphone. Suaminya nggak dicariin tuh. Jadi yang paling dicintai adalah Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Belum sempurna iman engkau, kata Nabi, iman kita nih, sampai menjadikan aku, kata Nabi, yang paling dicintai melebihi orang tuanya, anaknya, dan manusia semuanya. Jadi menjadikan beliau orang yang paling kita cintai sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi. Allah memuliakan Nabi. Bahkan bukan hanya orangnya, pernah kita bahas di sini, namanya dimuliakan Allah. Betul nggak? Ada ayat alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak. Ayat yang keempat, wa rafa'na laka dzikrak, dan aku tinggikan sebutan namamu. Namanya dimuliakan. Jangankan orangnya, namanya, wa rafa'na laka dzikrak, dan aku tinggikan sebutan namamu. Itu dalam tafsir nih ayat artinya setiap disebut nama Allah langsung disebut nama Nabi. Kalau kita bilang la ilaha illallah Muhammadur Rasul, gitu tuh. Setiap ada lafaz Allah ada Nabi di sampingnya, gitu. Setiap sholat kita sebut nama Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, gitu tuh. Jadi namanya dimuliakan, hadirin. Namanya tuh. Mohon maaf nih, siapa yang hadir di sini namanya Muhammad? Ada Pak Muhammad? Oh nggak ada. Ada berapa orang hadirin? Mohon maaf dah. Satu. Oh satu doang. Berapa nggak ada? Pak Muhammad. Di sebelah sini nggak ada hadirin. Ibu siapa yang punya anak namanya Muhammad? Nggak ada. Cucu ada Muhammad? Berapa orang? Oh satu. Ini nama bukan nama sembarangan hadirin nih. Ini nama dimuliakan Allah. Ntar ibu yang punya cucu nama Muhammad pulang ngaji beliin es krim bu. Kata cucu, kok nenek tumben bayar sama aku? Namamu nama Nabi nak. Ibu-ibu yang punya suami Nabi Muhammad ntar pulang diservis suaminya. Kata ibu, abang, ya kan? Tumben kamu baik sama aku deh. Namamu nama Nabi bang, gitu. Ini nama yang dimuliakan Allah. Ini pernah saya bilang yang namanya Muhammad manggilnya Muhammad. Jangan Mamat hadirin. Mamat artinya meninggal. Fil hayati wa ba'dal mamat. Mat sini mat, Mamat meninggal hadirin. Jangankan orangnya, namanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gini, teorinya adalah kalau sayang banget nggak panggil nama, betul nggak? Kalau sayang banget nggak panggil nama. Pengantin baru suami istri, sayang nggak tuh? Lagi sayang-sayangnya ya, betul nggak bu? Betul nggak pak? Pengantin baru suami sama istri sayang nggak nih? Diem aja diri lagi berantem di rumah mah. Pengantin baru sayang nggak sama pasangannya? Sayangnya, manggil apa manggilnya? Beb, beb, ayang, sayang, sayang. Pengantin baru hadirin, lagi sayang-sayang itu, nggak panggil nama dia, sayang. Naik motor nih jalanan, oh mesra banget tuh. Suami dipeluk sampai nggak bisa napas kadang-kadang, gitu ya. Pengantin baru. Kalau pengantin lama naik motor nih, istri belum naik motor jalan. Pengalaman Ustadz. Sampai rumah, lah mana dia bini saya nih, ketinggalan di masjid. Ngaji berdua pulang sendiri. Katanya gitu tuh, kalau sayang banget nggak panggil nama. Ya, itu ada tuh kakek nenek mesra banget, kakek manggil nenek, hai darling, hai honey, mesra banget kayak manggil nenek. Saya lupa namanya tat. Udah lama nih panggil darling biar nggak ketahuan. Jadi kita kembali di Quran semua nabi ketika Allah panggil namanya.
Dan di dalam Al-Quran berkali-kali Allah panggil Nabi Muhammad, 14 kali Allah panggil Nabi Muhammad. Tidak ada satu ayat pun Allah panggil ya Muhammad, nggak ada. Kalau nabi-nabi yang lain dipanggil namanya. Nabi Adam, ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Nabi Zakaria, ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya, ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Ya Musa, ya Ibrahim, ya Isa, ya Nuh. Semua nabi di Quran dipanggil namanya langsung. Ada 14 ayat Allah panggil Nabi Muhammad. Panggil apaan? 12 ayat ya ayyuhan nabi, wahai nabi. 2 ayat Allah panggil ya ayyuhar rasul. Kata para ulama, ini contoh Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manggilnya khusus ya ayyuhan nabi. Tidak ada satu ayat pun ya Muhammad. Maka dulu di kota Mekah, sahabat tuh kalau manggil Nabi sebelum hijrah ya Muhammad, ya Muhammad, ya Abul Qasim. Kan orang Arab tuh 3 ya. Ingat nggak? Ada nama, ada kunyah, ada gelar. Siapa nama Nabi kita? Muhammad bin Abdullah. Beliau punya anak laki yang pertama namanya Qasim. Maka Nabi punya kunyah Abul Qasim, bapaknya si Qasim gitu. Saya ulangi, nama aslinya Muhammad bin Abdullah, kunyahnya Abul Qasim. Nih nama saya Syahroni, bukan Syahrini ya Bu. Ya kan, wajah sih mirip ya wajah. Saya Syahroni. Saya punya anak namanya Umar, kunyah saya Abu Umar. Nama kunyah yang ketiga gelar. Sebelum jadi nabi gelarnya apaan? Al-Amin, orang yang dipercaya. Setelah jadi nabi gelarnya apaan? Rasulullah atau Nabiullah. Pernah saya tes ini, tes lagi ya. Jawab bareng-bareng. Umar bin, kurang kompak. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar bin siapa? Bukan. Siddiq bukan. Abu Bakar bukan namanya. Abu Bakar kunyahnya. Nama aslinya Abdullah bin Abi Quhafah. Terus Abu Bakar tuh kunyahnya. Ustadz Bakar nama anaknya bukan. Bakar tadi, Bakar itu artinya pagi-pagi alias duluan. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Kalau bukroh tuh Bakar pagi. Dia tuh orang yang kalau kebaikan selalu nomor 1. Abu Bakar tuh. Siapakah orang yang beriman kepada Nabi setelah Khadijah? Abu Bakar. Tadi tuh. Siapakah orang yang berani baca Quran terang-terangan depan Ka'bah? Abu Bakar. Siapakah orang pertama yang sangat berani mengorbankan hartanya buat dakwah Islam? Abu Bakar. Pokoknya dia tuh kalau kebaikan selalu nomor 1. Mirip banget jamaah Al-Muhajirin. Amin. Al-Muhajirin tuh kalau infak sedekah paling rajin. Nggak boleh ngelihat ada kotak amal dikit, pengen bawa pulang aja gitu. Mau dihitung di rumah. Mau ditambahin. Kan kemana-mana kalau Al-Muhajirin jalan-jalan yang pertama dicari masjid, betul nggak Bu? Jalan-jalan nih, nanya di mana ya Mbak masjid? Mas bayang Pak, nggak mau rebahan dikit nih, sama mau numpang ngecas HP. Jadi saya ulangi, dulu di Mekah manggilnya ya Muhammad, ya Muhammad. Begitu hijrah ke kota Madinah, iman semakin kuat, Allah menegur para sahabat, tidak boleh memanggil Nabi Muhammad dengan namanya. Ini ayatnya nih, kelihatan nggak? Kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taj'alu du'a'ar rasuli bainakum kadu'ai ba'dikum ba'dha. Janganlah engkau jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Jangan panggil Nabi, panggil Rasul dengan seperti engkau panggil teman kamu gitu. Jangan panggil ya Muhammad. Setelah ayat ini turun, kata sahabat Ibnu Abbas, sahabat manggil Nabi ganti, berubah, manggilnya jadi ya Rasulullah, ya Nabi Allah gitu tuh. Kenapa? I'zoman, menghormati Nabi Muhammad SAW. Kayak kita manggil bapak kita,
Emang boleh manggil nama langsung? Nggak boleh tuh. Satu hari Nabi ngelihat ada orang jalan berdua, satu udah tua atau anak muda. Ini anak muda kayak jalannya ngebut mulu gitu. Ditanya, siapa orang tua ini di hadapan kamu? Innahu abi, dia ayahku. Nabi berpesan, kalau dia ayah kamu, pertama la tusammihi bi ismihi, jangan kamu panggil dia dengan namanya. Namanya ada anak, nama bapaknya Ibrahim. Ibrahim, sini Ibrahim. Saya Ibrahim, bapak saya Tat. Nggak boleh tuh, ya nggak? Manggil apa? Ayah, ya nggak? Father, ya nggak? Ya kan? Abi, ya, atau apa tuh? Ya, daddy, ya kan? Ya kan? Jadi nggak boleh panggil ibu sama suami hormat nggak? Nggak ada yang jawab, nggak ada yang hormat berarti. Ibu sama suami hormat nggak? Manggil suami bang, manggil namanya langsung. Ibu manggil apaan? Papa, Fafa. Katakanlah nama suaminya Pak Ahmad. Siapa Bu Ahmad? Laki saya Tat. Gitu. Pasti ibu menghormati suami, manggilnya apaan? Pipi, Mimi. Emang ada istri manggil suaminya manggil namanya? Nggak ada, Dirin. Kenapa nggak manggil namanya? Menghormati, ya nggak? Manggil abang, mas, ya kan? AA, UU. Gitu tuh hadirin. Ya gak? Pasti kan menghormati, ya nggak? Nih, saya bilang tadi, kita tuh kalau hormat sama orang nggak panggil nama. Tetangga kita dokter, namanya Pak Budi, kita manggil apaan? Dokter, mau kemana dok? Mau kemana Pak dokter? Ya nggak? Mau kemana dok? Ya kan? Lu jangan dok aja dong katanya. Ya, mau kemana dokter? Tetangga kita Pak RT, namanya Pak Iwan, kita manggilnya apaan? Mana teh? Ya enggak? Mana Pak RT? Mau kita panggil, mana Pak Iwan? Enggak ya? Mau mana Pak RT? Dia kan batuk. Batuk Pak RT. Gitu. Ya kan? Gitu hadirin. Kenapa tuh kita panggil itu? Memuliakan. Jadi waktu di Mekah, sahabat panggilnya apaan? Ya Muhammad, ya Abul Qasim, dengan kunyahnya, dengan nama langsung. Di Madinah Allah tegur, jangan panggil nabimu seperti kau panggil temanmu. Maka sahabat berubah, manggilnya apaan? Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya kan? Atau itu kan, ya Nabi salam alaika, sama-sama. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat alaika, asyraqal badru alaina, fakhtafat minhul buduru, husnik mara'aina qattu ya anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Gitu ya. Kita panggil ya Nabi salam alaika. Dulu sahabat panggilnya ya Muhammad, ya Abul Qasim. Allah bilang muliakanlah nabimu. Maka kadang-kadang ada buku terbit, kalau penulisnya muslim, nggak pantas kalau judul bukunya Muhammad suami teladan. Nggak enak gitu. Harusnya apaan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suami teladan, atau pakai Nabi Muhammad suami teladan. Kita kan mengakui kenabian, kecuali penulisnya non muslim. Ada nggak biografi Nabi yang nulis non muslim? Banyak tuh, ya kan, biografi Nabi Muhammad yang nulis non muslim. Karena dia tidak Islam, kan dia tidak mengakui kenabian. Wajar kalau judul bukunya Muhammad pemimpin ulung. Ada nggak tuh? Ada tuh beberapa orang non muslim mengakui kepemimpinan Nabi, kasih bikin buku judulnya Muhammad pemimpin teladan. Tapi kalau kita muslim, apa menyebutnya? Rasulullah, ya, Nabi Allah gitu, atau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi
ini memuliakan Nabi Muhammad SAW. Tadi itu semua Nabi dipanggil namanya. Giliran Nabi Muhammad panggilnya apa? Ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhar Rasul. Ini yang pertama. Jadi memanggil Nabi dengan panggilan spesial. Yang kedua, memuliakan Nabi dengan cara mendahulukan beliau, mendahulukan Allah dan Rasulnya dalam beragam urusan. Al-Hujurat ayat pertama. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Nih ngomong-ngomong, abis ini kita makan nasi uduk apa? Hah? Oh nggak ada. Maulid macam apa ini? Nggak nasi uduk. Apa bubur kacang hijau? Oh nasi padang. Wah lontong sayur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Benar Pak lontong sayur. Saya baru ngerti hadirin. Kan Nabi ditanya, ya Rasulullah SAW, Islam yang bagaimana yang paling bagus? Sekolah kata Nabi, it'amut ta'am, memberi makan orang lain. Jadi memberi makan orang lain itu sebuah keutamaan hadirin. Ya enggak? Saya baru ngerti kenapa orang-orang zaman dulu tuh kalau pengajian di masjid maghrib sampai isya ya, habis ngaji ngapain? Makan di nampan rame-rame ya. Orang ke masjid bukan mau makan hadirin, mau ngaji, ya enggak? Tapi habis ngaji makan, bagus nggak tuh? Saya ulangi sekali lagi, orang ke masjid mau ngaji hadirin, bukan mau makan. Habis ngaji makan, bagus nggak hadirin? Saya ulangi sekali lagi, orang ke masjid hadirin, itu kan bukan mau makan, mau ngaji. Tapi habis ngaji makan, bagus nggak hadirin? Saya ulangi sekali lagi, itu orang walaupun cuma makan nasi uduk sama sebur tahu ya, di rumah lau lebih enak, ada daging, ada telurnya nggak tuh? Cuman kebersamaan gitu. Jadi orang tuh ke masjid mau ngaji, bukan mau makan. Ya nggak? Habis ngaji makan, bagus nggak? Saya ulangi sih. Bapak pernah nggak punya pengalaman lagi umroh, lagi haji umroh tuh di Masjid Nabawi? Ada nggak orang bagiin roti itu? Ada yang bagiin kopi, ada nggak tuh? Ya kan orang Arab tuh kan ada yang bagiin kurma, ada yang, saya kebetulan baru seminggu kemarin saya ke Aqsa tuh. Di Al-Aqsa juga sama tuh, di Al-Aqsa tuh. Kita kalau mau sholat di Baitul Maqdis di Al-Aqsa, orang bagiin apa? Bagiin kurma, bagiin roti, bagiin buah. Begitu semangat tuh, ada yang megang gelas kecil-kecil tuh, bagiin minuman, kopi. Karena dia ingin mengambil keberkahan hadirin, memberi minum orang yang sedang belajar, memberi makan orang yang lagi ibadah. Amin. Gak ada yang amin ibu-ibu. Jadi At-Tahrim ayat 1 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang yang beriman, janganlah engkau mendahului Allah dan Rasul, dan bertakwalah kepadanya. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Apa maksud jangan mendahului Allah? Begini, maksudnya adalah orang beriman tidak boleh menetapkan satu perkara sebelum ada ketetapan dari Allah dan Rasulnya. Maksudnya ada apa tuh? Yang nomor satu Allah dan Rasulnya gitu dalam segala urusan. Nah, setelah ayat ini turun, sikap para sahabat langsung berubah. Setiap kali ditanya oleh Nabi tentang satu perkara, mereka bilangnya Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Mereka bukan nggak tahu, tahu nggak Deden? Tahu, maksudnya mereka takut mendahului Nabi dalam berpendapat, sekalipun mereka tahu jawabannya. Banyak tuh hadis-hadis Nabi tuh, kalau Nabi tanya, sahabat bilang apaan? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu. Apakah mereka nggak tahu hadirin? Tahu, cuman begitu tuh. Jadi samalah kita tuh kalau memuliakan orang, pasti kita nggak berani duluan, betul nggak? Nih, kita memuliakan orang tua kita atau orang-orang tua di lingkungan kita. Kalau makan siapa duluan? Orang tua apa anak muda? Orang tua duluan hadirin. Kenapa orang tua duluan yang nyendok? Ya dia orang tua, kita hormatin. Yang kedua, orang tua makanan dikit hadirin. Paling gulai kambing kuahnya doang. Ya enggak? Sate kambing satu hadirin. Coba anak muda duluan. Oh, dikerok hadirin. Sate, nasi, sate. Gitu kalau anak muda, ya enggak? Kenapa orang tua kita dahulukan hadirin? Kenapa kita memuliakan, betul nggak? Tadi tuh hadisnya, ada orang dalam berdua. Kata Nabi, siapa orang tua ini? Dia ayahku. Yang pertama kata Nabi, jangan engkau panggil dengan namanya kalau orang tua. Yang kedua, wala tamshi amamahu. Kalau dia orang tuamu, jangan engkau jalan di depan dia. Anak tuh kalau jalan di belakang orang tua hadirin, mengawal gitu tuh.
Mengawal hadirin. Jangan anak duluan, bapak belakangan. Sampai di masjid, mana ayah? Kamu siapa? Sama bapak saya, Tat. Mana bapak? Di belakang, Tat. Lelet, Tat. Saya tinggal aja dah. Pak, cepetan Pak nih, tanya Pak Ustad. Itu nggak sopan tuh anak hadirin. Ya enggak? Harusnya ngapain tuh? Dia di mana kalau jalan? Di belakang. Islam ngajarin begitu hadirin tuh. Ini yang mesti kita sampaikan kepada anak-anak kita hadirin. Hormat kepada orang yang lebih tua, betul nggak tuh? Ya kan? Jangan panggil namanya. Yang kedua, jangan engkau berjalan di depan orang tuamu atau orang-orang yang lebih tua dibandingkan kita hadirin, gitu tuh. Ya kan? Wala tajlisu qablahu. Jangan kamu duduk sebelum dia duduk hadirin. Ini bapaknya belum nyampe, anaknya duduk hadirin. Ya kan? Udah muter-muter. Mana ya kamu? Duduk. Pak, sini Pak. Nabi ngajarin tuh gitu tuh. Jangan kamu jalan di depan dia. Jangan kamu duduk sebelum dia duduk. Kenapa hadirin? Kita memuliakan orang tua, betul nggak? Sama, Nabi itu kita muliakan. Jadi gini, sahabat tuh tahu, cuman mau ngomong nggak, Allah yang Nabi yang lebih tahu gitu hadirin tuh. Takzim, contoh begini hadirin. Di masjid kita ada nggak ketua DKM hadirin? Ada nggak pengurus hadirin? Kadang-kadang ada ini Masjid Al-Muhajirin, pengurus rapat ingin ada acara pengajian di luar kota. Amin. Ntar kita nyewa bis, 10 bis, amin. Gak ada yang jawab nih, gak ada yang amin nih. Kita mau bikin pengajian di puncak hadirin. Semuanya gratis. Ya enggak? Sebab ini ketua DKM lagi ulang tahun. Dia nyewa bis 10 hadirin, jalan-jalan pengajian di puncak. Dan ustadznya diajak gitu. Ini kadang-kadang ustadz gak diajak hadirin, dikirain jalan-jalan, ya enggak? Ya kan? Rapat. Yang menyampaikan ke jamaah siapa hadirin? Ketua DKM hadirin. Pak, dengar-dengar katanya nggak saya yang ngomong, jangan saya dah, ketua aja gitu hadirin. Ya enggak? Ketua belum ngomong duluan. Nah, bapak-bapak ini kita rencana mau jalan-jalan. Ya, kemarin pengurus rapat. DKM ketua belum ngomong hadirin. Oh, rame itu jamaah. Kenapa sih ke puncak jalannya? Kenapa sih kita mesti jalan-jalan rame? Kata DKM berapa? Nih Pak katanya. Siapa yang ngomong? Saya belum ngomong saya. Kata iya gitu. Udah batalin dah kata ketua DKM hadirin. Ngambek ketua DKM hadirin, nggak jadi dah katanya. Dalam segala urusan kan kita kadang mendahulukan pemimpin, betul nggak tuh? Ya kan, yang ngomong jangan saya, dia aja. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Penghormatan hadirin. Termasuk nanti dalam hal berpendapat, dahulukan Allah, dahulukan Rasulnya. Kalau ada masalah lihat Quran, lihat hadis hadirin. Contoh nih, makan cara Nabi, ada nggak? Nabi ngajarin kalau makan duduk apa berdiri? Duduk hadirin. Sekarang kita kalau kondangan standing party. Ada nggak nih Bu? Yang bikin acara orang kaya hadirin. Orang gedungnya mewah, ya nggak tuh? Dia sanggup nggak nyewa kursi hadirin? Sanggup ya? Kok nggak pakai kursi hadirin? Ya bang begini Pak Ustadz, sekarang kita nih pestanya standing party, makan sambil diri. Repot nggak Bu makan kondangan sambil diri? Repot ya, sini megang piring, ini megang air, ini pisang, sini pisang kita taruh, ya enggak? Ya kan? Belum mangkok bakso, repot banget dah. Ya enggak? Anak 2 megangin, ya enggak tuh? Repot. Coba kalau pakai meja, enak enggak tuh? Enak hadirin. Kadang-kadang mungkin tempatnya luas hadirin, di gedung, ya enggak tuh? Di gedung, orang kita kondangan di rumah ada kursi hadirin. Ini kadang-kadang kan di gedung repotnya, malas kadang kondangan nggak ada bangku hadirin, ya enggak tuh? Kita makan repot ya kan? Ya itu udah budayanya, budaya makan sambil diri hadirin tuh. Padahal makan sambil diri budaya kita bukan hadirin. Cuman ya gitulah, kita lebih mengutamakan budaya orang dibandingin ajaran Nabi gitu. Nabi nyuruhnya makan sambil ngapain? Duduk, enak hadirin, makan duduk, ya kan? Gitu tuh. Saya mohon maaf ya, dalam Quran, dalam banyak hadis Nabi menjelaskan ya tata cara bagi warisan hadirin. Ada nggak warisan cara Islam? Cuman kadang-kadang kita kan Pak Ustadz nih, kami keluarga bagi-bagi warisan nggak pakai cara Islam Ustadz. Kita bagi sama aja deh, bagi rata biar adil. Seolah-olah kalau pakai cara agama nggak adil hadirin, iya nggak tuh? Seolah-olah yang diatur Quran sama Nabi tuh nggak adil. Berarti kita tidak mengamalkan ayat ini nih. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan engkau mendahulukan Allah dan Rasulnya. Maksudnya dalam beragam perkara Allah dan Rasulnya yang lebih utama kita ikutin gitu tuh. Menjadikan beliau di depan kita. Berikutnya,
Al-Hujurat ayat 2. Jangan mengangkat suara melebihi suara Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hai orang yang beriman, jangan engkau angkat suaramu melebihi suara Nabi. Begini hadirin, dengan orang yang kita muliakan, kita kalau bicara pelan apa teriak-teriak? Pelan hadirin. Coba ada anak bicara dengan orang tua, bicaranya pelan apa teriak-teriak? Pelan-pelan. Ada nggak anak bilang, ibu bagi duit bu, bapak bagi duit? Wah nggak sopan anak hadirin. Ya nggak? Pasti kita pelan-pelan ya. Coba dah kita bicara dengan orang tua hadirin, kan pelan ya, gitu hadirin tuh, sopan. Dengan Nabi juga sama tuh, ya kan, jangan mengangkat suara melebihi Nabi. Kalau kita umroh hadirin, terutama bapak-bapak ya, kan kalau bapak ziarah ke makam Nabi bisa dari belakang tuh, ya kan, ya sambil jalan kan, ada tuh ayat di atas tuh, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ini peringatan kepada para jemaah haji, jemaah umroh, jangan mengangkat suaramu melebihi suara Nabi. Maksudnya kalau ziarah ke makam Nabi jangan teriak-teriak hadirin. Orang kadang-kadang histeris, ada nggak tuh? Ya Rasulullah, ya, gitu kan, kadang-kadang kan pas suka ditegur tuh sama petugas-petugas Saudi tuh. Mungkin dia histeris, ya Rasulullah, ya gitu hadirin, ya kan. Semoga yang belum umroh bisa umroh, yang belum haji bisa haji. Saya punya tetangga tuh tinggal di Mampang, ahli ibadah hadirin tuh, bapak-bapak. Dia punya uang berapa aja buat umroh hadirin, 1 juta buat umroh, 100 buat umroh. Ternyata istrinya namanya umroh. Dia nggak berangkat nggak, istrinya namanya umroh. Punya berapa aja buat umroh hadirin, gocap buat umroh, cepet buat umroh. Tapi walaupun bapak ibu belum ketahuan kapan berangkat haji umroh, kalau di Al-Muhajirin ada yang bikin manasik haji umroh, boleh nggak ngikut? Boleh nggak ikut? Boleh, pelajaran hadirin. Sekarang banyak tuh, kemarin tuh banyak orang umroh haji gak ikut manasik hadirin. Kalau manasik diajarin gak tuh? Tawaf begini, sa'i. Tawaf tuh sama dengan sholat, harus punya wudhu. Bedanya kalau sholat nggak boleh bicara, kalau tawaf boleh bicara. Tapi sama-sama punya wudhu tuh. Lagi tawaf nih, ya kan 7 kali putaran. Baru 3 putaran wudhu batal hadirin. Repot nggak tuh? Repot ya. Ada bapak-bapak sebelum tawaf dia wudhu 2 kali hadirin. Kok 2 kali pak? Buat cadangan Pak Ustaz. Saya nanya, bapak ngaji di mana? Di Al-Muhajirin Pak Ustaz. Oh yang di Kelapa 2 sebenarnya. Gitu. Siapa gurunya? Cacaroni. Jadi jangan mengangkat suara melebihi suara Nabi. Saking adab hadirin itu, adab hadirin. Termasuk maksudnya jangan menjadikan omongan orang lebih kita pegang dibandingin omongan Nabi hadirin, gitu. Kan kadang-kadang ada orang senang mengambil pendapat filosof Yunani, ada nggak tuh? Ya kan? Atau nggak apa-apa hadirin, cuman emang nggak ada omongan Nabi hadirin. Contoh dia bicara masalah apalah gitu ya, masalah prinsip-prinsip hidup hadirin. Ya, dia lebih mengambil pendapat, ada seorang pemikir dari Yunani dan temannya Yusri itu ya, Yunani ya, dia berkata skra gitu kan, yang artinya hiduplah ini. Emang nggak ada hadis Nabi hadirin, ya nggak tuh? Saya mohon maaf ya, kadang-kadang mohon maaf hadirin, ada orang berceramah tuh, dia mengungkapkan ungkapan ini, ungkapan ada seorang filosof, ada seorang ini, ahli ini dari Sokrates. Emang nggak ada hadis Nabi hadirin, ya enggak? Padahal Quran bilang la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan suara kita, suara orang lebih kita dengar dibandingin suara Nabi, lebih kita anggap gitu, ya kan? Kita muliakan. Di Amerika Serikat hadirin, kan ada petinju Muslim yang sangat terkenal. Siapa namanya? Muhammad Ali. Kan orang Amerika punya budaya menghormati para legenda di Hollywood ya, di Los Angeles tuh. Di Los Angeles ada kota Hollywood kan. Ada Walk of Fame tuh. Ya kan? Ada semua para legenda Amerika namanya diabadikan di trotoar tuh, ada bintang, ada namanya, ada Michael Jackson, siapa gitu kan, semualah bintang-bintang tuh. Kan Muhammad Ali pernah diusulkan namanya ditulis di Walk of Fame tahun 2006. Ya kan? Beliau meninggal tahun 2016 sebagai seorang muslim.
Kan 2006 tuh Muhammad Ali ditawarin tuh namanya diabadikan di Walk of Fame, dan Muhammad Ali menolak, hadirin. Dia nggak mau namain terus di jalanan, ya kan? Kan kalau di tol jalan ntar diapain, hadirin? Injak sama orang. Muhammad Ali, nama kamu akan diabadikan. Dia nggak mau, dibilang begini, kata dalam bahasa Inggris ya. Kata Muhammad Ali tuh, as Christ, Christ, Christ. Artinya, langsung artinya aja ya. Dia yang nggak percaya, terserah. Artinya dia nggak percaya. Ini bahasa Inggris kelas lain ini nih. Christ, Christ, artinya saya tidak mau nama saya ditulis di jalanan. Ntar diapain? Diinjak sama orang. Oh, panitia Hollywood rapat lagi tuh. Disepakatilah nama beliau ditulis di mana, hadirin? Di dinding tuh ada gedung teater, di belakangnya tuh ada tembok, Muhammad Ali. Dia mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya memuliakan Nabi Muhammad. Namanya dimuliakan, hadirin tuh. Namanya dimuliakan. Jadi ada mungkin orang sedang menyampaikan hadis Nabi, ada ustadz menyampaikan hadis Nabi. Dengerin, hadirin, yang disampaikan ucapan siapa? Ucapan Nabi, hadirin. La tarfa'u aswatakum, jangan mengangkat suara melebihi suara Nabi. Takzim, memuliakan Nabi, ya kan? Setelah ayat ini turun, banyak para sahabat menyesal tuh pernah berkata keras di hadapan Nabi. Abu Bakar, Umar menyesal, pernah gitu ngomong. Ingat nggak pada peristiwa umroh yang dikodok tuh? Kan tahun ke-6 Nabi pengen umroh, hadirin. 1.400 orang sahabat tuh, rombongan dari Madinah ke Mekah tuh, 1.400 orang tuh, termasuk Sayyidina Umar. Menjelang masuk Mekah di tempat namanya Hudaybiyah dihadang, hadirin, sama orang kafir Quraisy. Nggak boleh masuk, nggak boleh bikin umroh, dihadang, hadirin. Ya kan? Bikin perjanjian, namanya perjanjian Hudaybiyah. Baru boleh umroh tahun depan, tahun ke-7 tuh. Oh, sahabat kecewa, hadirin. Tapi Nabi terima. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita pulang lagi ke Madinah, nggak jadi umroh. Sahabat kecewa, hadirin. Yang paling kecewa Sayyidina Umar. Ya Rasulullah, kenapa kita mengalah? Perang aja Nabi. Kalau meninggal kita mati syahid. Kalau mereka meninggal masuk neraka. Kan Umar berani, hadirin tuh. Kata Nabi, udah kita ini aja dah, tahun depan ngalah, hadirin. Umar keras tuh, gitu ya. Saya punya anak nomor 2 namanya Umar. Pas lahir, mertua nanya, Roni, siapa nama anak lu? Umarnya. Lu nggak takut nakal gitu kan? Mungkin ada Umar ya, Umar bin Khattab, Umar Mukhtar gitu kan, Umar tuh banyak, Umar. Jadi Sayyidina Umar, Abu Bakar pernah menyesal tuh. Kenapa? Pernah bicara keras di hadapan Nabi. Ada sahabat Thabit bin Qais juga sama, menyesal banget pernah keras di hadapan Nabi, hadirin. Sama kayak kita pernah muda, hadirin. Pernah nggak bapak ibu dulu ngomong dengan orang tua dengan suara tinggi? Pernah nggak? Kan orang tua tanya tuh, mau kemana kamu? Kita rapi kan? Nanya mulu sih, ya kan? Sekarang orang tua udah nggak ada, nyesal nggak, hadirin? Kalau kenapa dulu saya berkata kasar sama ibu saya? Kenapa saya pernah berkata kasar kepada ayah? Ya nggak tuh? Nah, sahabat begitu tuh, ya kan? Baik, sekarang beberapa cerita kesaksian para sahabat bagaimana mereka memuliakan Nabi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditanya, kaifa hubbukum li Rasulillah? Wahai Ali, bagaimanakah cintamu kepada Nabi Muhammad? Sehebat apa cintamu kepada Nabi? Qala, kata Sayyidina Ali, kana wallahi ahabbu ilayna min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina wa minal ma'il baridi ala zamai. Kata Sayyidina Ali, adalah Nabi Muhammad orang yang paling aku cintai dibandingkan semua hartaku, dibandingkan anak-anakku, dibandingkan ayah dan ibuku. Jadi Nabi Muhammad yang paling aku cintai. Bahkan wa minaz-zam wa minal ma'il barid ala zama, bahkan dibandingkan air dingin, air segar saat orang sedang sangat kehausan, hadirin. Nih di padang pasir, hadirin. Di padang pasir panas nggak? Lagi aus, hadirin. Udah padang pasir, aus banget lagi. Minumnya air dingin, hadirin. Enak nggak tuh? Itu kan puncaknya nikmat, hadirin. Ini nggak kayak bapak lagi ke puncak dingin minum kopi, hadirin. Ini nggak, kopinya kopi mahal lagi, gratis lagi, hadirin. Ini nggak gitu. Di temennya masih singkong rebus. Jadi enaknya enak banget tuh di padang pasir, lagi aus banget, udaranya panas, minumnya air dingin, enak nggak, hadirin tuh? Kan puncak kayak begini nih. Ada orang bikin dosa banget, hadirin. Ada orang nyolong sendal, dosa nggak tuh? Sendal imam, hadirin. Ya enggak? Nyolongnya di masjid, hadirin. Sendal imam lagi, hadirin. Imamnya anak yatim, hadirin. Ya enggak? Udah gitu bulan Ramadan lagi, hadirin.
Harinya hari Jumat hadirin, di 10 hari yang terakhir hadirin. Itu sendal hadiah lagi hadirin tuh, ya enggak? Wah itu udah malaikat tuh kesal banget, dikecap tuh orangnya hadirin. Udah nyolong sendal di masjid, sendal imam hadirin, sendal hadiah lagi. Imamnya yatim hadirin, baru kena musibah lagi hadirin imamnya. Enggak. Bulan Ramadan hadirin, hari Jumat hadirin, 10 yang terakhir. Wah itu udah dosa-dosa banget itu. Jadi kata Sayyidina Ali, yang paling aku cintai Nabi. Ada sahabat Al-Barra bin Azib bercerita, kharajna ma'ar Rasul, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa jalasna haulahu, kami duduk mengelilingi Nabi. Jadi kalau kami duduk, sahabat sekeliling Nabi. Duduk kami, kata Al-Barra, ka'anna ala ru'usina thair, kami duduk di depan Nabi semuanya tenang, seolah-olah di atas kepala kami ada burung. Coba dari kita duduk, Bapak bayangin, duduk ada burung hadirin. Bapak gimana duduknya? Gimana duduknya? Pasti pelan-pelan ya? Gitu ya? Bergerak dikit burung ngapain? Terbang hadirin. Bapak nih lagi duduk ada burung di sini, burung Garuda. Ya enggak? Bapak lagi duduk, oh, burung gereja lah ya. Burung gereja main di masjid hadirin. Itu namanya burung mu'alaf hadirin tuh. Burung mu'alaf, burung gereja main di masjid ya. Atau burung kepo ya, dia mau tahu ajaran Islam hadirin. Burung mata-mata. Bapak lagi duduk nih, ada burung, gimana duduknya kira-kira? Tenang hadirin, tenang ya, nggak berani bergerak. Begitulah duduk kami di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama ketika kita di depan pemimpin hadirin. Bapak ada pertemuan dengan Pak Presiden, dengan Pak Jokowi hadirin. Bapak duduknya gimana? Emang Bapak duduknya peloncoran begini hadirin? Ya kan? Goyang-goyang hadirin. Ya, Bapak di kursi nih. Bapak begini-gini. Ya, Bapak juga duduknya tenang ya. Pak, diam aja Pak duduknya. Ada burung di kepala saya. Gitu nih. Gitu tuh. Kami di depan Nabi itu duduk. Begitulah kita memuliakan Nabi hadirin. Saya mohon maaf ya, saat ada pengajian hadis Nabi, menyampaikan hadis-hadis Nabi, duduk hadirin dengerin. Yang disampaikan ucapan Rasulullah SAW. Samalah kita dengan orang yang kita hormati, dengan orang tua kita, ya enggak? Pasti kita duduknya baik, sopan gitu. Dari Buraidah Ibn al-Hasib bercerita, kunna idza qa'adna inda Rasulillah lam narfa absarana ilaih, kami kalau sedang duduk di hadapan Nabi, tidak seorang pun di antara kami berani mengangkat atau menatap wajah Nabi hadirin. Saya sering gambarkan bab anak-anak zaman dulu hadirin, duduk di depan orang tuanya. Gimana hadirin tuh? Duduknya sopan ya? Dulu kalau bapak kita ngomel, nggak usah ngomel, bapak kita negor nih, kita ngapain hadirin? Nunduk, ya nggak tuh? Kalau anak sekarang hadirin, kenapa ya? Masalah ya? Ngomongnya gitu sih. Anak sekarang berani hadirin. Kalau anak dulu kan, oh kita udah nih. Dulu kita nonton film di TPRI hadirin. Dulu kan TPRI doang kan? Ada adegan ciuman hadirin. Kita ngapain? Nunduk ya? Ini hadirin, ya gitu. Kita lihat, masih ada kita gitu. Kalau anak sekarang mah cuek hadirin, nonton udah bapaknya. Ya, lihat ya. Kacau. Anak sekarang lain hadirin. Ya. Dulu kan kita sama orang tua hormat gak tuh? Hormat hadirin. Gini, nilai kebaikan tetap nilai kebaikan, ajarkan kesopanan kepada anak kita hadirin. Anak kita dengan orang yang lebih tua, ya nggak tuh, harus sopan. Sampai tuh kami tidak berani menatap wajah Nabi gitu. Karena apa? Memuliakan hadirin, memuliakan Nabi. Ya kan, memuliakan Nabi SAW. Kata Imam Baihaqi, anna sahabah idza takallamu khafadu aswatahum indahu. Sahabat kalau bicara depan Nabi merendahkan suaranya. Wa ma yahduna an-nazara ilaihi ta'ziman, dan tidak ada seorang pun yang menatap wajah Nabi secara langsung. Anas bin Malik bercerita, kata Anas bin Malik, inna abwaban nabi sallallahu alaihi wasallam kanat tuqra'u bil azafir. Kami kalau ke rumah Nabi ngetok pintu pakai ujung kuku hadirin. Kan kita kadang kalau ngetok pintu pakai ini ya, gini ya. Ya ini ya. Ini kekencengan hadirin, kekencengan. Sahabat ngetok pintu pakai apaan? Ujung kuku begini hadirin. Ujung kuku hadirin gitu tuh. Iya kan, menghormati Nabi. Kita kan kadang begini nih. Enggak dibuka pakai ini hadirin. Dok. Enggak dibuka sih pakai kaki. Gitu tuh. Kami kalau ke rumah Nabi tuh menghormat, ngetok pintu sama Bapak ke ruangan direktur utama di kantor nih. Ke ruang direksi hadirin, Pak dipanggil Pak. Bapak gimana ngetok pintunya? Emang ditendang hadirin?
langsung SP3, ya nggak tuh? Pasti bapak ngetuknya pelan nggak tuh? Kalaupun pakai ini hadirin pasti pelan-pelan ya. Ibu sama suami sayang hormat nggak bu? Suami lagi tidur, ibu gimana banguninnya? Mas, orang suaminya macan hadirin, ya nggak tuh? Mas gitu ya, pelan-pelan ya. Emang pakai bantal, mas, bangun woy. Ya, gitu ya. Menghormati hadirin, menghormati itu, ya nggak? Penghormatan hadirin. Kita ajarkan kepada anak-anak kita bagaimana menghormati orang tuanya dan menghormati orang tua yang sekarang hilang dari anak-anak kita gitu, ya kan? Kesopanan, tata krama, ya kan? Sopan santun, ya. Pintu rumah Nabi kami ngetuknya pakai ujung kuku tuh, gitu kan? Wah, kayak lontong sayur udah siap itu. Jadi begitu kan? Memuliakan Nabi SAW. Ada sahabat dulu ada Nabi Muhammad punya unta, nama untanya Al-Adba. Kata Anas, Nabi punya unta namanya Al-Adba. Tidak ada unta lain yang pernah mengalahkan unta Nabi kalau lari. Mungkin karena untanya cepat hadirin larinya, atau karena Nabi hadirin pemimpin, gak enak balapnya hadirin. Satu hari kata Anas ada orang dari kampung ke kota Madinah, unta Nabi dibalap hadirin. Ya enggak? Yang lain kecewa, nggak sopan banget ini orang. Nah kita nggak pernah balap gitu. Kata Nabi udah nggak apa-apa biarin, kan tidak boleh orang sombong. Maksudnya nggak apa-apa Nabi. Maksudnya onta Nabi nggak dibalap, mungkin ontanya larinya kencang atau karena dia Nabi hadirin. Kayak kita bapak dah, bapak lagi di jalan naik motor, di depan ada Pak Ustadz. Wah Ustadz nih kalau bukan Ustadz aneh balap nih. Ya. Gitu kadang ya. Wah ini ada Pak Lurah nih ya hadirin, ya nggak? Ada orang yang kita segani hadirin. Bapak enak nggak balap? Nggak enak ya? Gitu itu saking memuliakan Nabi SAW. Ada sahabat Nabi namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika hijrah kota Madinah, kan Nabi numpang rumah Abu Ayyub hadirin. Belum punya rumah Nabi kan, rumah tingkat. Kata Abu Ayyub, Rasulullah kau di atas, aku di bawah, karena menghormati Nabi. Tapi kan Nabi kan banyak tamu tuh. Akhirnya beberapa hari Nabi bilang udah aku di bawah, dah kau di atas Abu Ayyub. Kan rumah zaman ini pakai jerami hadirin tuh ya, ini kan. Abu Ayyub di atas, kalau jalan pelan-pelan hadirin, takut jangan sampai ada yang jatuh ke bawah gitu tuh. Kalau makan tuh dia hidangkan buat Nabi duluan hadirin, kemudian sisanya baru buat dia dan keluarga kita. Memuliakan Nabi hadirin, ya enggak? Kita kadang-kadang Ustadz belum makan, jamaah udah makan hadirin. Maaf ya Tat, nggak kebagian Tat, nggak apa-apa saya santai ya. Begitu hadirin tuh ya, memuliakan Nabi tuh SAW hadirin. Memuliakan orang tua, memuliakan pemimpin hadirin. Kita kadang pemimpin harus dihormati hadirin. Suka nggak suka itu masalah hati bebas. Tapi penghormatan kepada pemimpin wajib hadirin. Ya enggak? Pemimpin kita taatin, kita dengarkan omongannya hadirin. Kita ada tuh dia ngomongin, dia yang bicara duluan hadirin. Dia pemimpin kita. Pemimpin dijaga hadirin. Dijaga nama baiknya, dijaga kehormatannya gitu tuh. Ya kan? Masalah suka nggak suka itu relatif hadirin. Tapi kan saya nggak milih dia Pak Ustadz, nggak milih bebas hadirin. Tapi ketika si fulan jadi pemimpin kita, hormatin hadirin. Kita hormatin hadirin. Kita punya imam di masjid hadirin. Dia pemimpin ibadah kita hormatin hadirin. Meskipun mungkin dia lebih muda hadirin, ya enggak? Dia kita hormatin sebagai seorang pemimpin. Di lingkungan kita ada nggak Pak RT hadirin? Mungkin RT yang muda hadirin, ya enggak? Di sekolah ada nggak guru-guru anak kita? Sekarang kan guru-guru masih muda hadirin, ya enggak tuh? Coba guru-guru SD SMP muda-muda nggak hadirin? Dulu kalau guru tua-tua dan guru, ya enggak? Sekarang muda-muda ya. Tapi karena dia guru anak kita, mungkin dia masih bujangan ya. Umur baru 25 hadirin, masih 22 guru kita tuh. Masih muda. Kita panggil apa hadirin? Pak Guru hadirin. Walaupun dia masih muda, omongannya kita dengerin. Kenapa? Dia guru anak kita gitu tuh. Bukan karena umurnya, bukan karena kita hormati, karena dia guru daripada anak kita gitu tuh, memuliakan. Jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan dengan ini kita. Ada saya terakhir Imam Malik bin Anas, Syekh dalam madzhab Maliki. Imam Malik kan tinggal di kota Madinah. Dia tuh kalau naik kuda, naik unta, mendekati Masjid Nabawi, dia turun dari kudanya, turun dari untanya, dia buka sepatunya tuh. Kenapa dia bilang? Kenapa dia buka, turun unta buka sepatu? Di bawah tanah ini ada Rasulullah SAW. Begitu tuh. Dia bukan nggak boleh, nggak enak tuh pakai sendal di dekat makam Nabi hadirin. Kenapa? Di bawah tanah ini ada Rasulullah SAW. Begitu memuliakan hadirin tuh. Memuliakan Nabi. Mudah-mudahan dengan maulid ini kita memuliakan Nabi SAW. Gimana caranya hadirin? Dengan cara mengamalkan yang Nabi suruh. Bukankah Nabi Muhammad menyuruh kita memuliakan orang tua? Betul nggak?
Yang punya rezeki hadirin, ini bulan-bulan yang mulia ya, kasih hadiah sama orang tuanya dengan niat mengamalkan perintah Nabi memuliakan orang tua. Bukankah Nabi Muhammad menyuruh kita memuliakan tetangga? Ya enggak tuh? Yang punya rezeki berbagi dengan tetangga hadirin. Bukankah Nabi Muhammad menyuruh memuliakan anak yatim? Ya enggak tuh? Jadi Maulid Nabi semangatnya memuliakan Nabi dengan cara mengamalkan perintah beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah terima amal ibadah kita dan mudah-mudahan semakin cinta, semakin mengenal, semakin sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian semakin memuliakannya. Demikian, semoga ada manfaatnya. Kita baca doa biar sehat, panjang umur, penuh keberkahan. Anak-anak kita yang lagi sekolah insya Allah jadi anak-anak yang baik, cinta pada Allah, cinta pada nabinya, cinta kepada fakir miskin, dan anak-anak kita disampaikan kepada cita-cita yang terbaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim la rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.